Betul dimulai. Nah, kenapa sih anak-anak kita harus berdoa terlebih dahulu sebelum belajar? Supaya pelajaran yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita. Nah, semuanya hadir? Ada yang tidak sekolah tidak? Tidak ada, baik semuanya hadir. Nah, Ibu harapkan semuanya sehat, apalagi sekarang kan musim hujan ya. Ibu harap kalian tidak hujan-hujanan supaya tidak sakit ya. Sebelum kita belajar, kita akan menyanyikan lagu nasional. Satu orang pimpin sebagai dirijen. Ya. Ada yang tahu tidak barusan itu lagu nasional apa judulnya? Garuda Pancasila. Garuda Pancasila itu merupakan apa sih, yang tahu tidak? Merupakan lambang negara Indonesia. Nah, burung Garuda itu kan identiknya dengan gagah dan berani ya, betul? Betul. Nah, Ibu harap kalian itu bisa seperti burung Garuda yang gagah dan berani. Berani dalam kebaikan, kemudian gagah dalam kebaikan, tidak boleh dalam keburukan ya. Ya, siap? Nah, sebelum kita belajar, Ibu akan memberikan tepuk-tepukan terlebih dahulu. Siap? Tepuk semangat. Ya, terima kasih tepuk tangan untuk kalian. Nah, kita hidup di kecamatan apa? Ada yang tahu tidak? Selawi itu berasal dari bahasa apa? Sunda. Betul. Selawi artinya apa sih? Celah bambu. Di kita itu banyak sekali bambu, betul tidak? Nah, coba bambu itu bermanfaat untuk apa saja? Pembuatan burung, kemudian pembuatan rumah juga bisa menggunakan bambu ya. Apa? Iya betul, kerajinan boboko, betul ya. Kalau untuk permainan tradisional, ada tidak kira-kira yang menggunakan bambu? Jajahan. Ya betul. Ada lagi? Jejak panaan boleh. Nah, tadi ya jejak pungan atau egrang itu kan menggunakan bambu ya. Bambu. Nah, ternyata egrang itu bermanfaat untuk tubuh kita. Ada yang tahu tidak? Kan dengan kita menggunakan egrang, otot kaki, otot tangan itu terjalin ya. Jadi sistem peredaran darah kita itu mengalir dengan lancar dengan kita bermain egrang. Selain melatih ketangkasan, juga melatih keseimbangan tubuh kita. Nah, hari ini kita akan belajar sistem peredaran darah dan pantun. Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Nah, tujuannya diharapkan kalian setelah mempelajari hari ini, kalian itu bisa untuk menganalisis kerangka isi dan amanat pantun secara lisan ataupun tulisan. Kemudian melalui kegiatan diskusi, Ibu harapkan kalian mampu membuat pantun karya pribadi. Kemudian setelah membuat pantun, Ibu harap kalian bisa menyajikan ke depan kelas. Kemudian nanti ada video. Ibu harapkan setelah menonton video, kalian bisa menganalisis organ apa saja yang ada pada sistem peredaran darah. Kemudian fungsinya juga
membacakan? Ada yang berani? Satu orang? Ya, Silvi boleh ke depan. Terlihat tidak di situ? Terlihat? Boleh dari situ saja. Pergi ke bukit membawa talas, talas dimakan seekor unggas. Menjadi murid tak boleh malas, harus kerjakan semua tugas. Ya, betul. Jadi jadi murid itu tidak boleh malas, harus dikerjakan tugas-tugasnya ya. Ya. Jadi ketika dikasih PR oleh ibu harus dikerjakan. Nah, tadi ya sudah ada pantun, ada 2 pantun ya. Jadi pantun itu apa sih? Ada yang tahu tidak? Pantun merupakan sebuah karya sastra puisi lama yang terikat dengan beberapa aturan. Aturannya di sini ada ciri-ciri pantunnya. Yang pertama, kalau pantun itu harus terdiri dari 4 baris. Kalau gini, 1.2 koma kamu cantik siapa yang punya? Nah itu berapa baris? 2 baris. Apakah itu disebut pantun? Kalau melihat ciri-ciri pantun itu bukan pantun karena terdiri hanya 2 baris. Yang kedua, setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Yang pertama, rusa lari kepada data. Coba itu. Rusa lari kepada data. Berapa suku kata? Semua. Mencukupi tidak kan tadi harus 8 sampai 12. Berarti sudah betul ya. Sudah betul ciri-ciri pantun. Coba tadi di dalam pantun itu ada apa saja? Ciri-cirinya yang pertama. Satu pantun memiliki 4 baris. Yang kedua, suku katanya berapa? 8 sampai 12. Kemudian rimanya perakhirannya gimana? Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Baiklah kalau tidak ada, sekarang ibu akan membentuk kelompok. 5 kelompok ya. Nah silakan kalian duduk bersama teman sekelompoknya. Sudah? Kalau sudah, ibu akan membagikan LKPD. Kelompok pertama boleh maju ke depan. Siapa ya? Kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga. Kemudian setelah itu LKPD-nya silakan diberi nama kelompok dan nama anggota. Bahan ajar digunakan untuk memahami materi ya. Kalau sudah, silakan pahami langkah-langkah yang ada dalam LKPD yang pertama. Di LKPD yang pertama, kalian diminta untuk menganalisis kerangka isi pantun, makna pantun, dan membuat pantun sederhana ya. Bisa? Ibu akan kasih kalian waktu selama 5 menit ya. Ya silakan. Sudah selesai semuanya? Baik, kalau sudah selesai, sekarang perwakilan kelompok membacakan ke depan hasil pantun yang telah dibuatnya. Kelompok 1 silakan maju ke depan. Ada sayang lemak, sebagai mendagung saat lewat. Ayo makan sayur dan buah agar tubuh badan tubuh jadi kuat. Betul, betul kata kelompok 1. Jadi ketika kita makan sayur dan buah, tubuh kita itu tetap kebal ya, kebal terhadap penyakit. Beri tepuk salam untuk kelompok 1. Salut. 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 Bagus. Ya, terima kasih kelompok 1. Terima kasih kelompok 1 sampai kelompok 5 sudah bisa membuat pantun sendiri dan bisa menyajikan pantunnya. Nah, diharapkan nanti ke depannya kalian bisa membuat pantun
berdasarkan arah aliran darah, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Kalian tahu tidak? Darah dalam tubuh manusia selalu beredar dalam pembuluh darah, sehingga disebut pembuluh darah tertutup. Berdasarkan panjang dan pendeknya jarak yang ditempuh, peredaran darah dibedakan menjadi peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Barusan kalian sudah menyimak tayangan video ya. Di dalam tayangan video itu ada apa saja yang kalian pahami? Tadi sistem peredaran darah. Nah, organ dalam sistem peredaran darah itu ada apa saja? Ada paru-paru, jantung, dan pembuluh darah. Bisa dibedakan ya, kalau peredaran darah kecil itu hanya ke paru-paru. Kalau peredaran darah besar ke seluruh tubuh. Ada pertanyaan? Semuanya sudah paham ya? Baik, kalau sudah paham, silakan buka kembali LKPD yang kedua. Di situ kalian harus membuat sebuah proyek. Proyeknya apa? Membuat karya tentang sistem peredaran darah pada manusia. Nah, coba pahami langkahnya terlebih dahulu ya. Sudah dipahami langkahnya? Baik, kalau sudah dipahami langkahnya, sekarang kira-kira pekerjaannya bisa dikerjakan berapa menit? 50 menit. Berapa? 15 menit bisa? Baiklah, 15 menit untuk mengerjakan proyek. Ya. Ketika proyeknya sudah selesai, nanti disajikan ke depan kelas ya. Silakan bekerja sama dengan teman sekelompoknya. Boleh di situ, boleh di sini, nggak apa-apa. Ini pena kalau mau bawa Dari iya terminal. ya, betul. Serambi. Ini serambi apa? Tapi Kiri. Sudah? Kalau sudah, sekarang perwakilan kelompok maju ke depan membawa alat peraga yang sudah jadi ya.
jalan.